Sebagian besar akan ngambil dari buku ini ya. Bukunya judulnya Climate System Modeling ya. Kevin Trenberg. Di perpus ada, sementara nggak semua chapter dibahas sih. Paling kita nanti akan bahasnya Introduction of Modeling ya, pengenalan pemodelan, kemudian komponen manusia ya, kemudian ada atmosfer ya. Ini beberapa ada di mata kuliah lain ya. Nah, parametrisasi akan belajar ya, kemudian apa namanya, parameter-parameter yang lain ya. Targetnya itu aja sih, sampai kalian tahu itu model itu klimat itu gimana gitu, cara kerjanya ya. Slide-nya kebanyakan bahasa Inggris sih, karena saya malas translate, ini jelek kalau saya translate ya. Ntar sambil diomongin aja ya, kalau saya translate itu jelek. Maksudnya saya nggak bisa translate, bukan bahasa Indonesia yang jelek. Saya nggak bisa translate juga ya, bingung juga kadang-kadang. Kurang pas bahasanya. Isinya adalah ya, climate physics, dinamika atmosfer, kemudian matematiknya ya. Kemudian konsep fisis ya. Ini sebagian ada yang ditranslate, sebagian ada yang nggak ditranslate. Kemudian observasi cuaca dan iklim ya. Persamaannya ya hanya dikenalkan aja ya, nggak disuruh ngitung. Kalau ada yang mau cara ngitungnya, lihat aja di YouTube ya. Cara ngitungnya gimana ya. Nggak akan diperkenalkan cara ngitungnya gimana, tapi rumusnya seperti apa gitu. Biasanya sih ngitungnya sudah dalam bentuk numerik ya. Dalam bentuk bahasa pemrograman ya, udah dalam bentuk skripnya biasanya Fortran. Udah belajar Fortran kan? Udah kan? Fortran udah belajar kan di pemrograman komputer? Belum dapat sih, Pak. Ya, belum ya? Oh. Pemrograman komputernya belajar apa kemarin? Kemarin itu sempat diperkenalkan dengan Linux, operation sistem Linux, kemudian Python sama R-nya juga cukup ada, Pak. Dia di dalam bahasa Fortran biasanya ya. Sampai Fortran tuh bahasa jadul ya, masih dipakai ya. Dipakai. Barangkali dalam 20-25 orang ada yang tertarik di dunia pemodelan ya. Tapi biasanya jarang ada orang yang kuliah meteorologi ada di dunia pemodelan ya. Biasanya yang pemodelan ini orang matematika ya. Jadi kebanyakan di kampus saya tuh ya, yang ngambil S3 pemodelan itu, PhD pemodelan itu bukan basicnya bukan meteorologis, bukan klimatologis, meteorologis, tapi orang-orang matematik ya. Ya mereka cuma additional aja ya. Jadi orang-orang meteo itu cuma make aja. Ya. Itu hanya pemakai saja. User ya. Jadi juga ini juga mata kuliahnya juga user ya. Bukan bikin susah banget. Pusing nggak bikin itu. Susah sekali. Dosen saya juga matematik orangnya. Dia matematik cuman ngambil S3-nya pemodelan iklim. Itu ya. Jadi nggak akan bisa saya bilang. Karena nggak ada basic matematiknya. Kalau kalian lihat di pusat itu juga Pak Arda Sena itu juga S3-nya matematik itu. Ya, jadi matematika ya. Kalau nggak matematik susah kalau mau bikin model, up model itu susah. Paling cuman berkecimpung aja ya. Ini juga bukan bikin model ya. Jadi tujuannya bukan membuat model, tapi tujuannya mengerti model itu kayak apa cara kerjanya gitu. Gitu aja ya. Sehingga makainya nggak salah ya. Barangkali ada yang salah make takutnya. Kayak model. Kemudian ini cukup saya bilang sih mata kuliahnya ada ya menarik nggak menarik ya. Nggak menariknya karena kadang-kadang ini kepakainya buat apa gitu ya. Tapi penting ketika nanti bicara tentang model nanti ya. Banyak yang bicara model nggak tahu model itu apa gitu.
Jadi ada kondisi chaotic di atmosfer, kemudian ada konsep pemodelan ya, analogi, validasi, tipe model, tipe simulasinya ya. Proses pemodelan ya, persamaan dasar, diskretisasi ya, kemudian ada parametrisasi dan validasi. Sekali lagi harus punya bukunya ya. Bukunya kalau mau yang tadi, kalau enggak ya cari aja buku pemodelan apa ya. Kalau saya biasanya sih buka di Libgen. Nah, ini climate modeling. Itu biar banyak pakai climate model aja. Meskipun bukan yang tadi ya bukunya ya. Download aja tuh. Ada regional climate model, atmospheric ozone. Ini nggak usah. Fleksibel. Ini yang ada climate change. Kemudian ada lagi ya inilah ya. Ganti weather. Kalau diganti weather gimana ya? Nggak ada ya? Ya masih ada tuh weather modeling ya. Sama aja isinya. Ya. Cuma beda judul aja ya. Climate modeling, modeling dynamic climate system. Wah ini bagus juga nih. Ini bisa di-download yang ini, bisa dibaca. Sebenarnya ini termasuk membajak sih ya. Cuman lagi pandemi nggak apa-apa lah, bajak-bajak. Kalau beli nggak ada duit beli ya. Ocean atmosphere interaction climate modeling ya. Pokoknya baca aja. Baca. Bagus sih. Iya, Pak. Pengetahuan itu gratis tapi bukunya bayar, Pak. Iya, saya juga nggak setuju tuh ya. Saya kalau bikin buku itu nggak mau saya jual. Saya kasih digital aja, bagi-bagi aja. Gitu ya. Bayarnya pakai doa aja biar panjang umur, kemudian barokah aja. Pengetahuan gratis ya. Makanya saya juga kalau ngajar dibayar saya nggak mau. Nah, ini kan ngajar bukan ke kalian yang bayar kan? Yang bayar negara nggak apa-apa kalau negara. Daripada bayar anggota DPR kerja tidur doang kan, dibandingkan bayar saya yang ngajar. Makanya saya nggak mau ngajar-ngajar ngeles gitu, nggak mau. Ya, saya kalau ngajar itu maunya yang gratis aja, ya, biar dibayarnya pakai doa. Oke ya, balik lagi ya. Jadi banyak baca ya. Kalau yang dikasih ini sebenarnya gini ya, gimana ya? Kalau kalian punya mystery box itu ada hadiah harta karun ya, harta karun. Nah, kotak harta karunnya itu buku. Ya. Kuncinya itu adalah guru ya. Jadi cara buka kotak itu dengan guru ya. Kalau kalian buka sendiri bisa sih dicongkel sih. Bisa dicongkel. Ya. Tapi kotaknya rusak kadang-kadang. Gitu. Jadi memanfaatkannya itu gitu. Jadi kalau kalian cuma dengerin saya doang, nggak ada gunanya juga. Pegang kuncinya doang, kotaknya nggak ada kan. Pegang kotaknya doang, nggak ada kuncinya juga sama aja ya. Bisa dibaca tapi bingung. Gitu. Jadi yang memang yang benar itu nanti dibaca. Ini cuma buka kuncinya doang saya. Sama ya. Jadi kalau kuliah itu ya begitu. Nanti kalau kuliah itu kalau di sini kan nggak ada ya. Kalau di luar negeri itu saat kuliah itu 40 jam per minggu ya. 40 jam. 40 jam beneran bukan jam aja, jam belajar, jam beneran. Jadi di kampus itu cuman ya katakanlah 4 jam. Kalau 40 jam per minggu, satu minggu itu ada 5 hari, berarti ada 8 jam. Nah, kalau di kampus 4 jam lagi di mana? Ya, di rumah baca. Gitu. Kuliah itu begitu ya.
Jadi nggak akan bisa sih sebenarnya cuma dengerin doang, terus tiba-tiba jadi jago gitu, wah nggak mungkin. Baca doang jadi jago bisa jadi, ya. Cuman pasti ada gurunya. Kecuali memang jenius banget ya, baca doang bisa ya. Gitu ya. Jadi ini saya cuma ngasih poin-poinnya aja ya. Apalagi baca PPT, PPT itu nggak. Saya paling males kalau bikin PPT sebenarnya. Cuman ya buat panduan ngomong aja. Saya semenjak kuliah tidak pernah membaca PPT itu. Makanya ketika ada dosen ujian open book, jawabannya di PPT saya nggak bisa jawab. Nggak pernah saya print itu PPT. PPT itu menurunkan ya, otak kita tuh jadi lemah itu gara-gara PPT itu. Melemahkan otak dia. Karena biasa ngelihat poin-poinnya doang ya. Nggak bisa mencari poin dalam suatu bacaan. Oh, lihat yang udah ada jawabannya. Oh, ini. Tapi nggak pernah, otak kita jadi lemah gitu. Kayak handphone gitu ya. Kayak Wikipedia tuh. Wikipedia tuh bikin lemah juga. Cari jawabannya di Wikipedia diambil. Jadi kita malas nyari. Biasa dibantu gitu. Kayak orang kalau jalan tapi biasanya sebenarnya orangnya bisa jalan. Cuman dia pakai tongkat. Jadi lama-lama otot kakinya mengecil gitu. Kayak kita biasa jalan, kita pakai naik motor, jadi malas. Jadi lama-lama nggak sehat. Ya. Kalian nggak akan dapat apa-apa di PowerPoint ini, nggak akan dapat apa-apa. Cuman ya dapat sedikit aja. Sisanya baca dari internet. Silakan. Kemudian ini ada coupled atmosphere ocean ya, GCM ya. Kemudian ada modeling. Jadi ada data asimilasi, kemudian prediksi cuaca jangka pendek, prediksi musiman, rekonstruksi, forcing, simulasi GCM, kemudian simulasi iklim Holocene. Ini pertemuan-pertemuannya ada di sini semua. Kemudian skenario emisi, simulasi GCM, kemudian simulasi iklim regional secara statistik. Jadi lengkap banget sebenarnya kuliah ini ya. Dibuatnya 11 pertemuan di sini. 11 part ya bagian ya. Sisanya kemana? Sisanya ya ntar ada beberapa yang diulang 2 kali gitu. Referensinya banyak banget, cuman yang berupa buku gratis yang tadi aja. Sama aja. Toh ini juga nggak diambil semuanya, cuman secuplik, 2 cuplik aja ya. Jadi nggak seluruhnya diambil ya. Oke, kemudian referensi tambahannya ya. Yang lebih update ada di internet gratis. Tadi situsnya tadi gratis ya. Saya bukan mengajarkan membajak ya, tapi ya kalau kalian bisa baca buku, baca ya, jangan difotokopi terus kalian jual itu. Baca ya, buku yang dibaca. Kemudian ini ya, climate modeling juga banyak referensinya. Kemudian yang pertemuan pertama ini ya, jadi kita kan belajar tentang chaos ya, chaotic, chaotic tuh ya, chaotic. Yang akan muncul sebagai akibat dari persamaan non linear. Chaos itu adanya di atmosfer, kemudian aspek konseptual pemodelan ya. Tujuannya menjelaskan sifat chaos dalam sistem dinamis dan konsekuensi dalam sistem iklim. Kemudian menjelaskan konsep umum dan tujuan model yang berbeda. Oke. Di sini ada gerakan ya, gerakan dan variabilitas yang dihasilkan secara internal dalam sebuah panci bersi air panas. Ini ada panci dipanasin ya, sampai mendidih. Ya. Sampai mendidih. Kemudian saat mendidih itu ya dia ada pergerakan ya, ada turbulensi ya, pergerakan. Karena ada faktor pendorong daya apung ya. Kemudian ada viskositas dan difusi termal ya. Jadi ada faktor pendorong dan ada faktor penekan ya. Yang pendorong ke atas, penekan ke bawah. Pada gradien suhu besar ya, gradien suhunya besar. Gerakannya menjadi tidak teratur dan gerakannya sangat kacau. Sangat kacau. Makanya dia dikenal dengan mendidih. Ya, kalau mendidih itu udah bergerak semua ya. Bergerak.
Kalau gradien suhunya kecil ya artinya panasnya sedikit ya dia nggak bergerak. Bergeraknya dalam mikroskopik kita nggak bisa lihat. Nah kalau di atmosfer ya, atmosfer global ya, gerakan utama disebabkan oleh gradien suhu meridional. Maksudnya apa gradien suhu meridional? Ya ini ya. Jadi secara meridional artinya kutub dengan apa namanya ekuator berbeda. Ya di ekuator itu lebih panas ya. Karena matahari menyinari bagian ekuator terus ya. Ini bagi sekali lagi ya, ini bagi penganut teori bumi bulat ya. Kalau yang bumi datar cari guru yang lain, saya nggak bisa jelasin juga. Kalau penganut barangkali ada ya. Kita kan harus menghormati agama dan kepercayaan orang. Barangkali ada yang percaya bumi datar, saya nggak bisa membantah. Ya. Ntar temukan guru yang lebih cocok gitu. Ada ya. Jadi kawan di Inggris ada ya. Istrinya adalah dosen fisika S3. Dia tidak percaya bumi bulat. Ada. Nanya sama saya nggak bisa jawab. Ya bumi setahu saya bulat berdasarkan hukum fisika. Tapi kalau dia nggak percaya ya sudah. Padahal istrinya adalah S3 fisika ya. Sekarang dosen di Unpad. Istrinya ya. Yang nanya ke saya adalah TNI ya. Angkatan Udara ya, yang lagi S2. Angkatan Udara buminya percaya bumi datar, bingung juga sih. Ada ya true story itu ya. Oke ya. Jadi karena perbedaan ya di kutub lebih dingin ya. Lebih dingin karena dia 6 bulan siang dan 6 bulan malam ya, itu betul ya, 6 bulan siang dan 6 bulan malam. Jadi siangnya itu juga bukan siang hari matahari ada di atas kepala enggak ya. Mataharinya itu kalau siang itu yang 6 bulan siang itu dia mataharinya hanya memutari kita gitu. Jadi mataharinya muter aja gitu. Muter ke belakang, ke depan, enggak turun-turun ya, 6 bulan ya. Begitu terus muter terus. Tidak pernah tenggelam ya. Enggak pernah tenggelam. Ya, nanti kalian lihat aja videonya di YouTube ya. Nah, bagaimanakah siang hari apa ya? Summer in fall. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan videonya ya. Ya, siang harinya begitu ya. Muter aja terus. Malamnya yang mana? Malamnya begini malamnya. Ini malam hari nih. Ah, dia naik lagi gitu ya. 6 bulan. Kalau yang belum pernah lihat sih. Saya hampir-hampir lihat lah kayak gini. Tenggelam cuma sebentar doang ya. Nah, gitu ya. Nah, itu di kutub. Ini juga bukan di kutub utara nih. Ini adalah kota terutara di bumi nih kalau nggak salah. Apa namanya saya lupa tuh ya. Nah, ini malam nih. Nah, malamnya begitu ya. Terus selama 6 bulan nih. Kalau nah, ini night in Antartika. Aduh, iklannya banyak amat ya YouTube sekarang ya. Malamnya ya gini-gini aja ya. Tidak pernah ada siang hari ya. Nggak pernah. Terus saja begini terus. Begitu terus ya. Jadi itulah yang membedakannya. Jadi benar ya, apa adanya kalau kata orang bilang itu 6 bulan siang 6 bulan malam, betul. Betul sekali ya. Jadi matahari tidak pernah ada di atas kepala, dia cuma matahari cuma muter-muter aja, muter-muter gitu dong. Semakin ke utara semakin tidak tinggi mataharinya. Semakin ke selatan juga iya. Pada musim panas. Jadi terjadi pergerakan ya.
Gerakan lah, sirkulasi ya. Udara menuju tekanan rendah. Tekanan rendah berarti yang lebih hangat, yang lebih renggang ya. Kalau udaranya dingin, kerapatannya tinggi, itu jangan lupa ya. Udara dingin, kerapatan tinggi. Kemudian yang hangat, kerapatan rendah sehingga dia terdorong dari tinggi ke rendah itu. Kan kayak gini nih. Ini lebih hangat ya. Dia kerapatan tinggi, dia memuai. Kolom udaranya memuai, kemudian ini di atas atmosfernya dingin. Dia menyusut, turun lagi ke sini gitu dan seterusnya ya. Oke. Kemudian ada kasus ya. Model logistik ya. Ini namanya model populasi Malthus, teori Robert Malthus. Yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk itu dia deretnya deret hitung ya. Deret ukur ya. Kalau pertumbuhan apa namanya? Pertanian ya, deret hitung. Kira-kira begitu ya katanya ya. Nah, ini contohnya itu adalah teori persamaan ini ya. Pn+1 artinya populasi berikutnya adalah Pn populasi sekarang ya, ditambah dengan G. G itu tingkat kelahiran dikurangi tingkat kematian dikali dengan delta T selisih waktu dikalikan dengan Pn. Pn itu yang sekarang. Nah, ini ada Pn ditambah dengan Pn. Pn tambah dengan Pn. Populasi awal P0 adalah populasi pada saat waktu T0. Persamaan ini setara dengan pertambahan eksponensial. Jadi deret ukur. Deret ukur. Eksponen dia. Ya, jadi sekarang mempengaruhi yang nanti gitu. Kayak ayam nih, ayam satu pasang kan 2 ekor. Bertelur lah. Dalam sehari telurnya 2. Jadi ntar lama-lama setiap pasang bertelur 2 ekor, ya lama-lama jadi banyak kan, cepat banyaknya. Nah, itu namanya tidak linear. Manusia kan tidak linear, cepat banget pertumbuhannya. Oke, model logistik ya. Nah, kemudian ini matematikawan memungkinkan laju pertumbuhan bergantung pada populasi ya. Jadi dengan ini ya. Rumusnya diupdate jadi ini. Kemudian ya. Persamaan sebelumnya xn+1 sama dengan R kalikan dengan xn dikalikan dengan 1 min xn. X itu adalah scale versinya ya, versi kecilnya dari P populasi dan R itu sama dengan 1 plus G0 delta T. Jadi ini bentuk persamaan non linear. Non linear. Kuadratik itu non linear. Jadi bentuk persamaan non linear. Kemudian untuk populasi yang sangat kecil ya, X itu mendekati limit tertentu ya, 1 lah. Kemudian untuk R yang sangat besar ya, dia berosilasi, kadang besar, kadang kecil ya, kadang positif, kadang negatif begitu ya. Oke, kemudian ya dengan bertambahnya R ya, itu dapat menyebabkan yang namanya chaos. Chaos itu adalah suatu nilai yang sangat besar gitu. Besar dan tidak ditebak. Tidak bisa ditebak. Chaos. Dia nggak bisa ditebak. Nah, ini contohnya nih ya. Untuk R yang kecil ya, population X approach a fixed limit. Ya. Ini R-nya sama dengan 2 ya. R-nya sama dengan 2. Nah, X itu fixed limit. Nah, nanti R-nya sama dengan 3 ya. Nah, ini dia bergerak nih. Antara berkurang apa bertambah tuh. Nah, R yang sangat besar lagi ya. Nggak tahu berapa itu dia. Nah, itu lama-lama membentuk
chaos. Nah, ini kan awalnya kan biru nih. Biru, terus ada hijau, terus berubah lagi ya. Jadi nilainya bergeser-geser. Nah, jadi solusinya gimana? Ya, solusinya itu ada keadaan chaotic namanya itu ya. Jadi persamaannya itu nggak beraturan itu. Hasilnya bisa apa aja bisa keluar gitu dari situ ya. Apa aja bisa keluar dari situ. Nah, ini juga ada ditemukan di atmosfer ya. Ya. Ini bisa di sini ya. Tadi ya yang populasi ya. Jadi chaos ya. Nggak jelas, ya, hasilnya nggak jelas. Ya, abu-abu ini nggak jelas. Kemudian di atmosfer ya. Ini Loren ya. Loren bukan Mama Loren ya. 1963 ya. Loren siapa ya namanya? Saya lupa jadinya namanya Loren sih. Richard Lorenz siapa ya? Nanti ada. Jadi punya model atmosfer yang non-linear ya. Modelnya kayak gini ya, DXDT ya, turunan XRT, DYDT, dan DZDT. Masing-masing begini ya. Kemudian dia coba running tuh ya. Jadi modelnya itu ada yang ngikut ya. Ada yang misah, errornya besar ya. Ada yang errornya sama, kecil, besar lagi gitu ya. Jadi berosilasi itu. Errornya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar. Bukan semakin lama semakin besar ya, ada yang enggak gitu ya. Nah, kemudian ya. Nah, ini menunjukkan aperiodic behavior ya. Nah, ini. Dia ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar. Gini ya. Bentuknya begini. Persamaannya ya. Hasilnya. Kemudian setelah dipetakan ini ya. Dipetakan dalam 3 dimensi ya. Nah, itu dia kayak gambar kupu-kupu begini ya. Ya, kayak gambar kupu-kupu ya. Makanya disebut juga dia butterfly effect. Karena kebetulan gambar atraktornya sama kayak kupu-kupu dan ada teori kupu-kupu lain ya. Chaos and weather prediction ya. Jadi keadaan kekacauan dan prediksi cuaca ya. Jadi prediksi cuaca itu adalah high sensitivity to initial and boundary condition. Jadi dia sangat sensitif terhadap initial condition. Initial condition itu kondisi yang mula-mula. Ya. Itu artinya adalah butterfly effect. Bahasa orang di Amerika gini. Bahwa dulu kan di Amerika kan ada kupu-kupu banyak. Jadi kalau musim-musim kupu-kupu itu lagi banyak ya. Tepakan sayapnya itu bisa menghasilkan tornado di Amerika, katanya begitu. Jadi kepakan sayap kupu-kupu yang banyak itu ya, bisa menghasilkan tornado. Itu butterfly effect menurut sana. Tapi kalau menurut prediksi, kalau menurut pemodelan iklim ya, model iklim itu sangat sensitif terhadap condition. Ya, kemudian gimana deterministic approach-nya ya? Kan solusi persamaan tuh harus ada solusinya ya, nggak boleh nggak ada solusinya ya. Ya, jadi Lorentz model itu ya mengikuti ciri-ciri ya dari chaotic behavior ya pada sistem iklim ya. Kemudian local predictability on the Lorentz equation ya. Jadi prediksi di waktu dan tempat yang sempit ya pada Lorentz equation ya. Itu menunjukkan ya ada apa namanya ya? Bahwa atmosfer ini bisa dimodelkan. Kemudian global predictability on the Lorentz attractor resemble the predictability of turbulence. Jadi global predictability-nya ya itu menunjukkan atau menggambarkan ya predictability dari turbulen. Turbulen itu kan susah diprediksi. Jadi yang satu itu bisa solusinya pakai numerical weather forecast.
NWP ya, yang kita pelajari yang local predictability, yang global itu pakai large eddy simulation and climate. Large eddy simulation. Eddy itu ya pusaran ya. Jadi ada pusaran besar. Itu ada persamaan large eddy simulation. Nah, ini nih. Ini kalau dipetakan tadi ya. Nah, ini ada pendulum dipetakan. Nah, ini kayaknya ada di internet kayaknya. Kalau nggak bergerak bingung ya. Nah, ini maksudnya si Loren begini nih. Nah, ini ada titik tuh. Ada titik, kemudian dia masukkan persamaan. Sama nih dia ngajarin hal yang sama biasanya. Nah, chaos and ODS. Double pendulum. Mana ya? Dia ada gambarnya nggak ya? Nggak ada gambarnya ya? Nah, ini nih, nih. Ini ada pendulum nih. Ini titik pusatnya ini initial condition. Ujungnya ini hasil prediksi. Nah, tuh ya. Dia gerakannya itu acak kan? Gerakan yang biru-biru ini acak deh. Oh, iya kan? Nggak ada tuh, iya. Kacau kan? Nah, ini namanya Lorentz traktor nih. Ini kalau dipetain jadi begini, jadi kayak kupu-kupu. Kalau dibikin peta track recordnya dia bergeser. Ya, nah, double pendulum itu ya. Tuh. Tuh. Jadi chaos ya. Kacau nih ujungnya ini nggak bukannya begini-begini aja gerakannya wah nggak karuan gerakannya. Kalau gini bisa. Jadi pada perbedaan yang kecil gerakannya bisa diketahui, bisa sama. Tapi kalau udah besar simpangannya, energinya besar ya udah kemana-mana gitu. Artinya apa? Artinya ya namanya prediksi cuaca ya kalau kita memprediksi 1 jam berikutnya ya pasti lebih gampang daripada memprediksi setahun berikutnya, susah banget. Kira-kira begitu ya. Double pendulum itu. Nah, ini sama juga nih ya. Kayak double pendulum nih. Ini pada awalnya ya, ini dia punya video bagus nih. Nah, metronom. Ya, metronom ini nih, lama-lama gerakannya kacau juga ya. Lama-lama sama nih. Hampir sama lama-lama nih. Tuh. Sama ntar kacau lagi gerakannya. Coba aja lihat ntar. Ntar lama-lama kacau lagi. Tungguin aja. Ini kan udah sama nih. Nah, itu udah ada mulai satu kacau tuh kan. Di pojok sini udah mulai kacau satu. Ya.
Makin lama makin kacau lagi dia metronom itu ya. Mana lagi ya? Jadi kenapa gambarnya kayak kupu-kupu itu dari situ tuh asalnya. Ini di fisika juga dijelaskan ya, di fisika ya. Nah, ini nih. Nah, ini kalau tracknya itu kita record itu digambar tuh ya. Ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini kalau satu ya. Nah, lama-lama kan ke tengah. Kalau satu ya, kalau satu nggak chaotic itu. Tapi itu bukan persamaan non linear ya, itu linear ya. Di astronomi juga ada ya. Mana yang pendulumnya dua? Mana yang? Wah, ada iklan ya. Jadi harus digambarkan sih ya. Karena sekarang ada YouTube, jadi bisa lihat YouTube aja. Nah, ini nih. Nah, ada yang dekat, nanti berubah jadi jauh gitu. Trajektori yang tiga tadi ya. Tiga pendulum tadi ya. Jadi maksudnya dia bukan. Jadi kalau kita punya ada persamaan nih, kita masukin initial condition itu kondisi pertama ya, 1, 2, 3 ya. Angka lah kita masukin. Harusnya kalau kita masukin 1 dan 2 itu kan nggak jauh beda. 2 ke 3 nggak jauh beda. 3 ke 4 nggak jauh beda. Itu kalau linear. Kalau non linear, masukin 1, hasilnya X. Masukin 2, hasilnya Y. X sama Y ini nggak jauh beda. Oke. Masukin 3. 2 ke 3 kan sama aja jarak 1 ke 2. Masukin 3 jadi hasilnya Z. Z ini jauh bener. Meledak ke atas. Masukin 4, meledak lagi ke atas. Jauh, tinggi ya sih. Masukin 5, jadi kecil. Gitu. Tapi kalau kita masukin angka yang sama, 1 ya hasilnya sama. X juga. Jadi selisih yang sedikit di initial condition itu hasilnya berbeda. Dan itu nggak masuk akal ya. Paradoks. Masuk akal ya. Jadi paradoks ya. Nah, contohnya nih lagi nih. Nah, ini double pendulum ya. Ya, itu ada di alam ya. Semuanya ada di alam, begitu ya. Dia bentuknya kayak kupu-kupu gini. Lorentz traktor. Oke ya. Jadi kalau caranya dengan menggunakan persamaan ya. Kalau lokal ya. Kalau global itu pakai large edge simulation ya. Ya, LES ya. LES ini saya juga nggak paham ya. Ini agak susah LES. Tapi kita nggak belajar LES, kita belajarnya NWP ya.
Oke. Jadi global predictability ya, climate change simulation. Ini adalah 3 realization of temperature difference 975 sampai 95 ya, to the first decade in abad 21 ya. Ini model ya. 1 2 3 model nih. 1 2 3 ini model. Modelnya sama modelnya. Modelnya sama. Cuman initial kondisinya aja beda. Apa tuh initial kondisinya? Forcing-nya ya. Nah, ini kan. And the same, yes, 95 greenhouse gas and aerosol forcing but with slightly different initial condition. Initial condition itu kondisi pertama yang buat di running itu loh, yang X sama dengan 0 itu beda dibedain dikit. Hasilnya beda-beda. Ini ada yang bilang ini di sini dingin, ini dingin banget. Ini enggak dingin. Jadi bedanya itu beda banget gitu. Bedanya itu beda banget ya. Ini panas, ini enggak, ini enggak. Ini Cina di sini panas banget. Ini iya ada panas, ini enggak. Ini beda-beda. Beda-beda. Model beda-beda. Makanya kalau kalian lihat model beda-beda ya. Nanti kalau lihat udah download data model ya. Dari Amerika bilang El Nino, dari Jepang bilang La Nina, dari Inggris bilang El Nino lagi. Australia bilang La Nina. Yang mana yang benar kan? Banyak ya. Datanya sama. Inisial kondisinya beda-beda dikit. Beda koma aja hasilnya beda. Maka caranya gimana? Caranya kita ensemble. Ensemble itu kita rata-rata ya. Tapi rata-ratanya juga bukan rata-rata murni ya. Dia ada beberapa yang kita lebih percaya itu lebih dibesarkan porsinya. Ensemble. Makanya namanya ensemble. Ensemble itu kan musik itu ya. Ensemble ya. Apa sih? Drum band itu ya. Apa? Marching band, ensemble itu. Ya, jadi dipadu-padankan. Nah, jadi nggak dipukul rata ya. Kan kalau di marching band kan semua alat itu kan ada gilirannya bunyi ya. Nggak mungkin itu trompet ditiup terus-terusan sama apa namanya perkusinya dipukul-pukul terus, nggak mungkin. Pasti ada ganti-gantian. Nah, ini juga ganti-gantian. Mungkin suatu saat ini lebih besar porsinya, suatu saat ini yang lebih besar. Suatu saat ini yang lebih besar, itu namanya ensemble. Itu aspek konseptual pemodelan ya. Jadi syarat-syarat model gimana ya? Ya, ini sistem ya. Kemudian ini proses ya. Kemudian ini adalah external influence ya. Nah, model itu gimana ya? Nah, model itu gini ya. Misalnya ini kan ada beberapa sistem nih, ada P1, P2, P3, katakanlah ini penguapan, ini kondensasi, ini hujan apa segala macam gitu ya. Nah, model ini harus mengeneralisasi ya dari proses. Susah banget ya. Tapi masih bingung ya. Kalian pernah lihat manekin nggak? Manekin. Nah, manekin itu apa? Model manusia itu manekin. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar dipasang baju dia kira-kira kita ngeliatnya kayak gitu. Sekarang coba kalian beli baju ya. Baju yang dipakai sama manekin. Kalian pakai di badan kalian itu pasti beda. Beda banget. Gak mungkin sama ya. Bahkan ada lucu-lucuan juga di internet tuh ya. Jadi belum tentu barang yang kita pakai itu sama seperti di model belanja online. Nah, ada kan? Coba ya, beli baju online tidak sesuai harapan. Ada memenya itu ya. Mana ya? Nah, ini nih. Ini juga model nih ya. Nah, ini nih. Niat hati, wah ini modelnya begini nih, model. Ini kan model. Dia model kan. Beli baju. Dibelilah. Begitu dicoba begini. Begitu dicoba nggak sesuai kan? Nah,
Kemudian ada lagi nggak? Ada lagi, misalnya ini kan. Wah, modelnya begini, bagus nih gaunnya. Begitu dibeli jadi kayak begini kan. Ada lagi nggak? Banyak dan lain-lain ya. Nah, ini sering juga nih. Beli baju modelnya begini kan. Begitu dipakai begini kan. Beda dia. Itu model ya. Model itu selalu salah ya. Selalu beda model itu ya. Ya, misalnya begini kan. Ternyata begini hasilnya. Ya, banyak lah ya. Ini juga iya nih. Nah, ini modelnya begini nih. Kalian berharap setelah pakai baju ini yang perempuan jadi begini. Ternyata jadi begini. Model ya. Jadi kalau dosen saya bilang model itu selalu salah. Tapi berguna dia. Gunanya apa? Gunanya ya kita kalau kira-kira begitulah. Kalau kita pakai ya. Ya meskipun nggak begitu banget. Model namanya. Jadi model itu mencoba meniru aja, meniru. Tapi dia nggak sebenarnya. Replika. Nah, replika berarti kan replika KW Super misalnya. Tetap aja palsu kan. Tetap aja nggak sama. Kalian mau beli iPhone, replika KW Super ada di sini di internet. iPhone replika KW Super. Ada nih itu ya. Ini model ini. Tetap aja bukan iPhone ya. Beda, tetap beda. Dia hanya menyerupai aja. Lebih bagus mana ya? Tentunya lebih bagus yang asli. Nggak mungkin lebih bagus model, nggak mungkin. Hebat bener ya. Yang namanya model itu ya pasti lebih jelek. Jadi kalau ada prediksi nggak tepat, prediksi nggak pernah benar. Kadang-kadang bener sih, dikit ya. Ya kalau prediksi tepat mulu itu bukan prediksi namanya ya. Prediksi kan pakai model. Model saya, misalnya kalian bikin skripsi. Wah, model saya itu sangat bagus gitu. Hampir bisa meniru kejadian asli. Wah, nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Dapat Nobel kalian itu kalau bisa. Hebat banget nggak bisa. Bisa 60% aja udah bagus. Nggak bisa ya. Namanya model tetap model. Ya. Nah, ini ada beberapa proses, ini disederhanakan. Sederhanakan lah, begini aja. Gitu. Model itu sifatnya apa aja? Lebih kecil dari kenyataan. Lebih kecil dari kenyataan. Miniatur. Miniatur mobil misalnya. Ya, lebih kecil ya. Miniatur maket yang buat pembangunan itu ya. Lebih kecil, karena kita mau lihat contohnya aja. Oke, gini contoh. Kalian mau beli rumah nih. Mau beli rumah dulu, ya zaman dulu kan. Kalau zaman sekarang digital ya. Ngelihat maketnya gimana? Maketnya gini. Kira-kira gitu lah. Tapi kan apakah sama ya? Nggak sama ini. Kalau sama, buat apa? Lebih sederhana. Lebih sederhana. Dari kenyataan. Contohnya ya tadi ya. iPhone replika lebih sederhana ya. Nggak bisa dia download dari App Store, nggak bisa. Dalamnya Android itu ya. Paling Android ya. Sederhana. Lebih jelek. Tertutup. Ya, tertutup itu maksudnya sudah patternnya begitu ya. Nggak bisa ditambah-tambahin lagi. Ya. Sehingga ada faktor X yang muncul. Gitu. Misalnya dalam persamaan cuman melibatkan hujan sama angin. Ya, tiba-tiba kondisi radiasi mataharinya berubah ya nggak bisa ya. Kalau kenyataan kan terbuka, apa aja bisa terjadi ya. Planning kan tertutup yang ada di situ. Gitu. Tapi kan kenyataannya apa aja bisa terjadi. Ya model itu hanya mewakili sebagian dari realitas. Jadi kalau kalian nanti mau cari pasangan jangan pilih model ya. Model itu kalau kalian punya pacar model berarti yang kelihatan bagus-bagusnya doang. Jelek-jeleknya nggak kelihatan. Namanya model kan, yang bagusnya doang. Jangan beli yang model ya. Jangan cari yang model ya. Cari yang asli ya. Kalau model itu berarti KW berarti.
Kemudian pilihan subjektif ya dari peneliti ya. Ya, kalau persamaan itu ya. Kita yang milih sendiri ya. Karena misalnya ditanya, kenapa kamu milih begini ya? Memang pilihan saya begitu gitu. Alasannya gini, 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 gini. Kemudian hanya sebagian dari skala spasial dan temporal yang berkontribusi dipilih. Kalian mau memodelkan hujan di Jakarta yang masa sampai proses yang ada di Antartika diikutin kan buang-buang waktu ya. Apakah tidak berpengaruh? Ya ada pengaruhnya dikit mungkin. Ya. Kita kan nggak tahu. Rentang parameter terbatas. Terbatas. Kan parameter di dunia ini yang ada nggak yang belum kita ketahui? Ada. Yang kita ketahui baru hujan, tekanan gitu-gitu aja ya. Yang belum banyak banget. Banyak. Model dapat ditunjukkan konsisten atau tidak ya, dengan pengamatan. Nah, ini namanya membuktikan, itu namanya ada yang validasi, ada yang verifikasi. Verifikasi berarti prediksinya modelnya kita lebih condong pakai bahasa validasi. Meskipun sama aja, artinya cross check. Cross check. Ada yang namanya evaluasi macam-macam. Tapi yang paling banyak validasi. Konsep pemodelan ya, konsep model Hayes ya. Realitas dan model ini memiliki atribut umum ya, sifat-sifatnya sama. Ada yang konsisten, ada yang bertentangan. Kemudian atribut umum lainnya tidak diketahui apakah realitas dan model konsisten. Ya, nggak tahu ya. Ada yang nggak tahu. Atribut yang konsisten adalah analog positif. Contoh, rata-rata suhu GCM berskala besar untuk iklim saat ini. Atribut yang bertolak belakang adalah analog negatif. Rata-rata presipitasi GCM skala meso ya untuk iklim saat ini. Yang nggak diketahui rata-rata suhu GCM untuk iklim masa depan. Nggak bisa divalidasi. Makanya kalau kalian bikin proyeksi, itu termasuk analog netral. Proyeksi, gimana cara memvalidasi proyeksi? Nggak bisa. Ada yang bilang 2030 Jakarta tenggelam. Bisa nggak divalidasi? Nggak bisa. Nunggu dulu 2030. Sampai sekarang menjadi analog netral aja ya. Nggak bisa diprediksi. Apakah Jakarta tenggelam 2030? Nggak bisa. Cek dulu. Tunggu dulu ya. Makanya paling enak itu jadi ilmuwan tuh ilmuwan proyeksi gitu. Ada penelitian, nggak usah divalidasi. Nggak bisa divalidasi. Oh nanti tahun 2030 suhu di Jakarta akan jadi 45 derajat Celcius. Jakarta akan jadi gurun misalnya. Ya, nggak apa-apa ngomong kayak gitu. Asal ada datanya, metodenya benar ya. Hasilnya kayak gimana biar aja. Ya, nggak masalah. Tapi kalau BMKG akan repot nanti. Misalnya, oh ini bulan Agustus ini musim kemarau tapi hujan terus kan. September ini masih kemarau tapi hujan terus. Nah, sudah bisa divalidasi dia. Gitu ya. Sudah bisa divalidasi. Jadi kita nggak boleh banyak salah sebenarnya. Jadi memvalidasi model berarti menentukan analog positif atau negatif. Maksudnya apa? Positif itu ya terjadi sesuai kenyataan. Negatif itu yang nggak sesuai kenyataan. Bertentangan. Modelnya begini, hasilnya begini. Bertentangan. Gitu ya. Menerapkan model berarti berasumsi bahwa analog netral tertentu adalah yang positif ya. Ya, kalau kita punya proyeksi ya kira-kira inilah yang bakal terjadi. Nanti di perubahan iklim belajar RCP ya. Pakainya yang mana 4,5. Kenapa ya? Kita harapannya ini yang terjadi. Gitu ya. Jadi bagian konstruktif dari suatu model adalah analog netralnya, iya. Itu fungsinya model. Kita mau beli sepatu nih. Nah, lihat iklan dulu. Iklan kan model tuh. Analognya analog netral. Artinya bisa pas bisa enggak tuh sepatu sama kita tuh. Kita nggak tahu tuh. Jadi apa enggak ya? Nah, dari situ kita beli itu. Baru setelah ketahuan oh nggak pas. Berarti analog negatif. Jadi pertanyaannya itu cocok apa enggak, bener apa enggak, itulah bagian konstruktifnya. Bagian konstruktif itu yang kita kembangkan terus. Yang kita kembangkan terus.
Kayak kalian nih, misalnya nih ya, lulus STMKG, apa namanya, kan yang udah pastikan penempatan tuh, pasti ditempatkan di BMKG kan. Nah, bagian konstruktifnya apa nih yang masih abu-abu apa? Yang masih abu-abu mungkin mau nyambung kuliah lagi mungkin. Nah, di mana? Nah, bisa aja ada yang mau di luar negeri, ada yang mau di mana. Ada yang mau jurusan ekonomi, jurusan apa? Ada yang jurusan fisika, yang matematik, astronomi ya, terserah. Jadi kita lebih percaya pada analog netral ya, yang menjadi positif ya. Jika mereka mirip dengan analog positif ya. Jadi ya ada tanda-tandanya tadi ya. Tadi kita mempelajari tanda-tanda sama tadi ya, kayak di bias tadi ya. Nah, ini kayaknya ya, most likely ya, likelihood-nya dia akan menuju ke sini gitu. Paranormal juga tadi ya, membuat pemodelannya juga dia tuh. Model dia. Kayaknya ke sini nih. Dalam decision-nya itu ya. Oke, analog positif, simulasi suhu di situs pengamatan. Simulasi suhu di situs pengamatan. Oke. Netralnya simulasi suhu di lokasi yang tidak tercakup oleh daerah pengamatan. Jadi nggak bisa divalidasi. Kalau ramalan kemana? Ramalan masuknya adalah analog netral. Nggak bisa divalidasi. Kalau belum terjadi ya. Makanya orang itu lebih suka kepada analog netral. Ada tuh. Makanya sering baca-baca itu tuh apa zodiak gitu ya. Nah, itu kan belum pasti terjadi tuh. Sering ke kuburan minta nomor. Nah, zaman dulu tuh ya. Jadi sesuatu yang belum, orang tuh tertarik kepada sesuatu yang tidak bisa divalidasi gitu. Ketimbang sejarah. Sejarah tuh sedikit orang tertarik karena bisa divalidasi sedikit. Bener apa enggak nih? Di cross check, benar, di cross check enggak benar ya. Sedikit. Kebanyakan orang suka yang enggak kelihatan. Sama kayak orang Indonesia kan sukanya gitu ya. Suka hal-hal yang berbau mistis. Batu ini nanti jadi penolong apa bisa bikin kebal peluru gitu. Atau menggandakan duit. Nah, kalau duit ditaruh di kotak ini 1 juta jadi 2 juta gitu. Jadi belum bisa divalidasi, senang itu orang Indonesia. Berarti analog netral, berarti gampang percaya. Gampang dibohongin maksudnya ya. Jadi model itu tidak dapat diverifikasi karena kenyataan bersifat terbuka ya sebenarnya. Artinya adalah tidak dapat ditunjukkan bahwa model berperilaku sebagai kenyataan dalam semua keadaan. Jadi pada waktu tertentu aja benar ya. Pada waktu tertentu salah. Keadaan yang kebetulan benar dimodelkan dan diamati dapat terjadi karena skill model ya, atau karena pengaruh eksternal yang tidak diketahui. Tidak tercatat oleh model atau cancelling error. Jawaban yang benar untuk alasan yang salah. Jadi kebetulan aja ya. Kalau kalian mengkorelasikan misalnya suhu dengan hujan, suhunya ada di daerah Brazil, hujannya di Jakarta ya. Kemudian hasilnya bagus ya. Ya kebetulan aja itu. Ya. Kebetulan. Kebetulan aja. Misalnya ada analisisnya, bukan prediksi, analisis. Analisisnya apa? Analisisnya adalah misalnya tim yang ketika pertandingan Liga Champion final itu ya, kalau ada pemainnya yang nyentuh, yang nyolek pialanya itu nggak jadi menang. Kebanyakan begitu, kebanyakan. Nyolek itu pasti nggak menang gitu. Karena kan lewat dulu kan. Yang nggak nyolek itu menang gitu. Nah, apakah dia kalah karena nyolek piala? Ya nggak juga ya. Itu namanya cancelling error. Jawaban yang benar buat alasan yang salah. Ya, mitos ya, mitos saja, mitos. Ya. Ntar di deskripsi nggak boleh ada mitos. Misalnya, oh ini hujannya sedikit, terjadi kekeringan karena ada yang hajatan banyak di daerah itu gitu. Jadi ada pawang hujan banyak. Mitos saja ya. Walaupun benar itu ya. Kalau ada hajatan ada pawang hujan, hujannya nggak jadi hujan itu. Kalau dilihat faktanya benar di lapangan ya. Kalau kalian sensus aja kalau nggak percaya.
Kalau ada pawang hujan nggak jadi hujan. Tapi apakah nggak jadi hujan karena ada pawang hujan? Nah, itu namanya cancelling error. Itu ada juga di dunia pemodelan. Kebetulan benar aja. Kebetulan. Jadi semua model itu salah ya. Dalam beberapa aspek tertentu aja ya. Salah. Contoh manekin tadi ya. Manekin kan dia mulus ya. Mana ada manusia yang mulus itu? Mulus banget ya. Ideal segala macem ya. Jadi tujuannya model apa sih? Ya, tujuannya itu adalah mereduksi kompleks sistem. Jadi yang terlalu ribet, detail, jadi biasa aja. Tujuannya understanding ya, agar paham. Contoh anak kecil. Anak kecil kan, anak perempuan kan sukanya kan main masak-masakan tuh ya. Nah, apa iya kita ngajarin main masak-masakan, kita beliin kompor gas beneran, masukin tabung gas, nyalain api, kasih sayuran, nggak bisa dia kasih pisau. Bisa meledak kalau nggak tangannya, jarinya ada yang hilang dia. Ya, biar dia belajar dulu. Kita kasih mainan yang plastik ya, yang kecil-kecil, yang nggak berbahaya gitu. Kompornya pun nggak nyala beneran ya. Tujuannya kita ngajarin ya, ini cara masak begini, potong dulu sayurannya, cuci dulu, kemudian dimasak gitu. Itu ya, tujuannya model. Model itu mainan juga model. Kemudian surrogate reality ya, mendekati kenyataan. Mendekati ya. Jadi anak itu kalau dikasih mainan masak-masakan dia tahu, oh wajan itu yang begini, pisau itu tajam karena dia bisa motong. Walaupun mainannya nggak tajam. Ya. Mendekati kenyataan. Hampir sama tuh. Kompornya tuh bentuknya sama, cuma kecil aja dia. Dan nggak bisa ngeluarin api. Tujuannya ketika dia ketemu kompor, dia tahu itu kompor. Jadi kompor itu bukan hanya yang di mainan dia, tapi yang di kompor yang kenyataannya besar dia tahu. Pisau itu bukan yang kecil, yang besar itu ya pisau juga. Gitu ya. Jadi model dalam menyederhanakan sistem yang kompleks, identifikasi subsistem kecil ya, yang signifikan. Kemudian sering diturunkan melalui analisis skala. Ini pasti dipakai ya, analisis skala di dalam analisis kelimat. Misalnya gitu. Kok hari ini hujan sih? Ini kan bulan September harusnya kering. Wah, kita jawabnya wah ini ada La Nina, wah, kejauhan. La Nina tuh hujannya berbulan-bulan baru. Hujan baru sehari aja dibilang La Nina. Berarti skalanya salah. Sama kayak kita mau mengukur. Mengukur apa? Mengukur buku. Kita pakai apa? Kita pakai meteran, nggak mungkin ya. Mengukur buku itu pastinya pakai penggaris, bikin garis. Kita pakai meteran, nggak bisa. Salah. Salah skala. Salah skala. Salah skala. Kemudian apa lagi misalnya? Misalnya kita mau menggunting rambut, kita pakai gunting rumput, nggak mungkin ya. Sama-sama gunting alat untuk memotong, tapi kan gunting rambut lebih kecil. Nah, itu harus pakai skala yang benar. Nanti ada dalam klimatologi. Skalanya besar, kita pakai yang besar skalanya. Kejadiannya besar, pakai skala besar. Kemudian sering berasal dari semi empiris. Semi empiris ya, dari kadang-kadang dari percobaan. Dibanding-bandingkan analogi ya. Kemudian pemahaman teori, kemudian pembangunan hipotesis dugaan. Jadi karakteristik model sekali lagi adalah sederhana, ideal, kemudian konseptual, kemudian pendekatan sains dasar. Nah, ini ada model, ada errornya ya. Wah, ini konseptual model ya. Dalam memodelkan katakanlah ini awan ya. Awan itu dari mana aja? Dari ada solar radiation, kemudian besarannya sekian watt per meter ya. Ini gimana ya? Kadang-kadang saya bingung kalau pakai begini ya. Makanya nggak bisa digedein, bingung ya. Ini watt per meter ya. Kemudian ada planetary albedo sekian sekian sekian. Apakah angkanya sekian? Sekian ini? Ya enggak ya. Kenyataannya beda. Ini digampangin aja. Oh, ini tambah sini, tambah ini, kurang ini, kurang ini, tambah ini, kurang ini. Gitu aja ya. Nah, ini reduksi kompleks sistem ya. Ada energi masuk, albedo, pantulin,
Kemudian ini yang gelombang panjang ya. Gitu ya. Gampangnya gitu. Simplifikasi ya. Karena dia simple, jadi dia tidak benar. Tidak selalu benar ya. Bahkan seringnya salah. Wajar, salah orang model kan. Kemudian ini dari radiasi ya, rumusnya disederhanakan begini doang ya. Aslinya kan enggak. Kuasi realistik, jadi seolah-olah nyata. Model sebagai pengganti realitas, seolah-olah nyata. Dinamis, ya, model itu berbasis proses, eksperimen, analisis, ya, interpretasinya gimana ya. Kemudian perkiraan pengembangannya, skenario-nya gimana ya. Ini Kak, kalau model sebagai kuasi realistik berarti kompleksitas pendekatan teknik matematikanya banyak ya. Dan kuasi realistis juga ya. Nah, contohnya ini nih. Wah, ini banyak banget nih. Unsurnya banyak. Memodelkan bumi ini. Siklus hidrologi di bumi ya. Kemudian sampailah kita kepada yang namanya GCM, General Circulation Model ya. Ada yang bilang Global Climate Model ya. Macam-macam ya. Nah, ini modelnya 3 dimensi ya. Jadi ada elevated ya, ke atas itu ada ya. Kemudian ke samping ada ya. Lengkap ya. Vertical column ya. T30, T42. Artinya apa? Artinya ini T30 itu dibagi 30 grid, T42 dibagi 42 grid. Satu dunia ini ya. Jadi makanya yang T42 ini lebih detail ya. Yang 30 ini nggak lebih detail, nggak detail. Indonesia kayak begini nih, nyambung sama Malaysia nih. Gitu ya. Jadi modelnya kotak-kotak balok gitu ya. Jadi GCM itu detail ya, representation dari atmospheric ocean dynamic. Kemudian dynamic sea ice interaction. Kemudian ada juga kimianya, kemudian vegetation, carbon cycle ya, kemudian ada acid, kemudian ada apa manusianya kadang-kadang dimasukin antropogenik ya. Ini GCM. Ini kalau dibedah ini kayak gini modelnya itu, kotak-kotak gini. Ini atmosferik, ini surface ya. Kemudian ada juga yang di dalam laut. Nah, ada ocean grid box. Jadi modelnya kotak-kotak, kayak Lego gitu ya. Bumi itu kayak Lego ya. Kenapa kotak? Kayak gampang dihitung. Kalau nggak kotak susah dihitung ya. Di persamaan susah dihitung. Kalau kotak kan sama ya. Gampang. Nah, time step-nya gimana? Time step-nya sekitar 10-30 menit. Time step. Ya, jarak data satu sama data lainnya gitu ya. Macam-macam. Kemudian persamaannya berisi sekitar 500.000 lines. 500.000 baris. Kode Fortran itu banyak banget kodenya ya. Isinya persamaan semua. Jadi persamaan dimasukkan ke dalam Fortran code. Kalau ada yang jago Fortran ya suka yang programming, banyak sekolah-sekolah di luar negeri kalian dibayar besar ya buat ngoding ini. Fortran itu. Gajinya setahun bisa 700 jutaan ya. Setahun di luar negeri ya. Tujuannya untuk cuman meneliti aja ya. Asal bisa Fortran kode Fortran. Programming bagus. Jadi zaman sekarang kalau mau yang suka kerja ya, yang suka kerja kemudian mau cepat dapat duit ya harus jago ngoding. Ya, harus jago ngoding. Bukan jago bikin konten aja ya. Coding juga harus jago deh. Kira-kira begitu ya. Sampai GCM dulu ya. Barangkali ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak.
Ya, jadi barangkali ya ada yang mau nanya apa di pemodelan iklim. Oke, kalau nggak ada ya udah kita ketemu besok pagi lagi di prakteknya ya. Prakteknya mau ngapain nih ya? Prakteknya ini kemarin komputernya dipakai buat PTB ada yang nggak balik satu win. Kayaknya biasanya sih prakteknya sih praktek tentang WRF ya. WRF itu dia itu ya daripada saya yang jelasin mendingan WRF. Nah, Wikipedia aja yang jelasin. Nah, WRF itu Weather Research Forecasting Model buat besok. Ya, dia itu sebenarnya bukan model mentah ya, artinya dia cuma downscaling aja ya. Downscaling aja. Downscaling. Tapi downscalingnya dinamis. Downscaling itu ini resolusi modelnya 250 kilo dijadikan lebih detail gitu. Kalau fotonya jelek dijadikan resolusinya lebih detail. Itulah downscaling namanya ya. Kalau yang suka fotografi ya. Nah, kita kan belajar ini biasanya sih sampai bisa bagi kelompok ya. Dibagi kelompok aja ya. Ini ada 25 ya. 25 komputernya kita hitung dulu komputernya. 1, 2, 3, 4, 5. Komputernya 5 ya. 5 ya. 5. 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2. Tapi nggak semuanya. 4. Mohon izin Pak, Jumlah untuk taruna berapa? 5 lagi 5, 24 orang Pak. 24 orang ya? 24 orang Pak. 24. 24 bagi 4 bisa ya? 6 ya? Ya, bagi 4 kelompok aja. Bagi 4 kelompok. Usahakan sih kalau bisa sih ada yang tahu Linux. Satu orang di kelompoknya itu. Ada yang tahu Ubuntu lah, Linux Ubuntu aja. Ada yang tahu Linux lah. Jangan ini apa nih kayak kalkulator gitu kan. Pas ngeliat Linux kayak kalkulator dia pikir dia gitu. Layarnya hitam sama ada angkanya putih-putih aja ya. Ya kita kan belajar WRF ya. Terus juga usahakan juga ada di setiap kelompok jaringannya dibagi rata tuh. Ada yang jelek jangan ngumpul jadi satu kelompok. Kita kan pakai tim viewer nanti ya. Ke tim viewer. Jadi saya pastikan nggak akan running di laptop kalian karena pelajaran anak meteo banyak yang jebol laptopnya. Ada yang lagi skripsi tiba-tiba laptopnya hang. Ada. Ini berat sekali. Walaupun bisa di running di laptop bisa. Tapi kan runningnya kan nggak sebentar ya. Runningnya itu waduh berjam-jam. Yang bikin jebol itu panas. Mendingan buat kalian main game aja laptopnya daripada buat running WRF jebol. Ketahuan main game asik jebol mah nggak apa-apa ya. Running WRF nggak ada asik-asiknya ya. Tiba-tiba jebol aja. Udah bagi 4 kelompok. Kalian bagi rata lah. Yang jaringannya bagus ada di masing-masing kelompok. Kemudian komposisinya juga sama ya. Kemudian syukur-syukur ada yang kan ada yang di dekat-dekat STMKG tinggalnya. Mungkin ada yang daerah Jakarta ya. Itu jangan satu kelompok yang daerah Jakarta. Bagi-bagilah. Jadi kalau ada trouble di masalah jaringan koneksi ke kampus lah. Kan tim viewer itu kadang-kadang passwordnya berubah. Kalau mati lampu kan saya nggak tahu. Kalau mati lampu kan dia mati mesin. Dia bisa ngidupin gitu. Barangkali ya. Itu aja sih. Kalau besok kita akan coba apa namanya? Langsung saya guidance saja. Langsung coba praktek aja. Jadi nggak usah install lagi ya. Soalnya kalau install lagi kemarin lama banget install lagi. Anggaplah kalian bisa install, anggap aja bisa install. Nanti tanya anak meteo cara installnya. Tapi biasanya kalau yang udah pernah pakai gampang installnya. Itu aja. Oke, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di besok pagi jam 8 ya. Jam 8-an aja ya.
Ya, jam 8 aja. Oke, ya. Sampai jumpa ya. Ya. Siap, terima Siap, kasih, terima Pak. kasih, Pak.